Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terancam dicopot. Pangdam sama Kapoldanya udah ganti belum? Ini memang bukan rahasia umum, Pak. Saya tanya pasnya sudah dicopot belum? Ya. Saya pernah dinas di luar wilayah. Ya harus kita tindak. Obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 itu tidak goyang organisasi ini, Pak. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau nyopot gubernur, bupati, wali kota nggak bisa. Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran harus segera dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran atas tewasnya 6 orang FPI. Anggota Komisi 3 DPR RI Romo HR Muhammad Syafi'i mengatakan perlunya dibentuk tim independen untuk mengungkap fakta kejadian tersebut. Menurut Syafi'i, pengakuan FPI bahwa pengikutnya tidak memiliki senjata api harus diverifikasi kebenarannya di lokasi kejadian. Politisi Gerindra itu juga mendesak Komnas HAM untuk turun gunung mencari kebenaran dan duduk persoalan terkait insiden berdarah yang memakan korban 6 nyawa pengikut Habib Rizik Syihab. Jika memang ada pelanggaran hukum, maka Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran harus dicopot. Berikut juga dengan Kapolri Idam Aziz, Imbu Syafi'i. Sementara itu, statement Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran terkait ditembaknya 6 orang laskar FPI disebutlah terbantahkan oleh fakta yang ada. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan 2 pernyataan Kapolda yang terbantahkan tersebut terkait adanya pengarahan massa dan adanya upaya untuk menghalangi. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan 2 pernyataan Kapolda yang terbantahkan tersebut terkait adanya pengerahan massa dan adanya upaya untuk menghalangi penyelidikan terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Pria yang akrab disapa Romo ini juga menyoroti diksi tembak-menembak yang dinyatakan oleh Irjen Polisi Fadil Imran. Menurutnya, diksi itu perlu diverifikasi karena pengakuan dari pihak FPI bahwa mereka tidak pernah membawa senjata tajam apalagi senjata api. Atas dasar itulah, Romo menegaskan bahwa tim independen pencari fakta harus segera dibentuk dan Komnas HAM harus segera turun tangan. Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran di lokasi penembakan 6 anggota Front Pembela Islam di kawasan Tol Jakarta Cikampek KM 50 pada Senin 7 Desember 2020. Di lokasi lanjut Anam, dirinya mendapatkan beberapa fakta terbaru. Sayangnya, ia belum bisa membeberkan kepada publik. Pihaknya juga bakal meminta keterangan petugas kepolisian, namun ia belum tahu pasti kapan pemanggilan itu akan dilakukan. Diketahui 6 besar laskar pengawal Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab meninggal dunia setelah ditembak aparat. FPI menilai tindakan ini merupakan pelanggaran HAM berat, karenanya akan ditempuh upaya hukum agar kasus ini tidak lolos. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengatakan penembakan terhadap 6 orang tersebut terpaksa dilakukan karena mereka mencoba membahayakan nyawa petugas di lapangan. Polri makin tersudut. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman meminta agar dibentuk tim pencari fakta independen yang dipimpin langsung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terkait kasus terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI. Saya setuju dan terima kasih atas dukungan dari IPW. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Ini tak boleh lepas dari jerat hukum. Polri mengatakan anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizik. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Ungkap Neta Senin 7 Desember. Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Tambahnya, Neta juga mengatakan bahwa menurut keterangan siaran pers, FPI rombongan Habib Rizik dihadang terlebih dahulu oleh orang berseragam sipil. Sebab menurut siaran pers FPI, rombongan Rizik lah yang lebih dulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol, kata Neta.
saat mengawal Habib Rizik menuju tempat pengajian. Munarman juga mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi di pintu tol Karawang Timur. Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espane mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap kasus tersebut. Antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya. Ini jeruk makan jeruk. Ini ada unsur pelanggaran HAM berat. Ini di Komnas HAM, bukan lagi di Propam, terangnya. Tegas Munarman saat konferensi pers di markas FPI di Petamburan Senin 7 Desember. Ia tidak melaporkan kejadian ini kepada Propam Polri. Diketahui ada 6 jiwa yang tewas setelah ditembak mati oleh pihak kepolisian karena diduga menyerang petugas. Mereka adalah Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi, Kadafi. Dan aparat menegang saat terjadi penembakan 6 laskar tersebut. Kedua pihak saling mengklaim terkait kronologi peristiwa berdarah itu. Polisi mengklaim penembakan terhadap 6 orang tersebut terpaksa dilakukan karena menodong senjata api atau senpi dan senjata tajam ke petugas. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan itu kami tidak akan melakukan apapun, tapi dilakukan proses penyerangan. Tutur Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Tubagus Ade Hidayat. Sementara itu FPI mengatakan memang benar ada peristiwa pengadangan, penembakan terhadap rombongan HRS dan keluarga, serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IB. Peristiwa terjadi di sekitar pintu tol Karawang Timur. Peristiwa terjadi pada Senin 7 Desember dini hari waktu Indonesia bagian Barat ketika HRS bersama keluarga, termasuk cucu yang masih balita, akan menuju tempat acara pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi. Sekali lagi ini pengajian subuh internal khusus keluarga inti. Dalam perjalanan menuju lokasi pengajian subuh keluarga tersebut, rombongan dihadang oleh preman OTK atau yang kami duga kuat bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan HRS. Sekretaris Umum FPI Munarman dalam keterangannya tertulis, Munarman mengatakan para preman OTK yang bertugas operasi tersebut mengadang dan mengeluarkan tembakan kepada laskar pengawal keluarga. Hingga saat ini para pengadang berhasil melakukan penembakan dan satu mobil berisi 6 orang laskar masih hilang diculik oleh para preman OTK bertugas operasi. Kami mohon doa agar satu mobil yang tertembak berisi 6 laskar yang diculik agar diberi keselamatan. Dan mohon doa juga HRS, kata Munarman. Iya, kalau dia misteri, kita mesti bongkar asumsi-asumsi dari misteri itu. Mungkin kita perlu Sherlock Holmes itu. Sherlock Holmes selalu punya kemampuan untuk membongkar misteri hanya dengan logika yang sederhana, yang sering dia sebut it is elemental Watson. Jadi Watson ini asistennya yang kadang-kadang nggak bisa membaca 4 lipat dari satu kasus, lalu Sherlock Holmes bilang itu elementer sekali, balik pada logik dasarnya. Nah, kalau kita coba menganalisis, tentu kita percaya bahwa kasus ini harus dibuka dengan scientific evidence, dengan bukti-bukti saintifik. Misalnya CCTV-nya, apa yang akan disebut oleh CCTV, uji balistiknya macam-macam. Oke, itu soal teknis. Polri makin tersudut. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman meminta agar dibentuk tim pencari fakta independen yang dipimpin langsung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terkait kasus terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI. Saya setuju dan terima kasih atas dukungan dari IPW. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Ini tak boleh lepas dari jerat hukum. Polri mengatakan anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizik. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Ungkap Neta Senin 7 Desember. Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Tambahnya, Neta juga mengatakan bahwa menurut keterangan siaran pers FPI, rombongan Habib Rizik dihadang terlebih dahulu oleh orang berseragam sipil.
Sebab menurut siaran pers FPI, rombongan Rizik lah yang lebih dulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol, kata Neta.